Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya. Lagi heboh dan masih seputar kasus data yang dijebol hacker. Dan kalau dulu ada akun yang disebut akun Hakerdun atau Hackerdun alias pura-pura hacker padahal Kadun. Yang katanya bisa bobol data, nggak taunya cuma dapat umpan data dari orang dalam yang Kadun juga. Masih ingat kasusnya Mas Denny Siregar kan? Pemberi datanya ternyata karyawan Telkomsel dan sudah divonis penjara dan sekarang terulang lagi. Kalau dulu itu akunnya yang nyebar itu adalah Opposite yang nyebar, kalau sekarang nama akunnya adalah Bjorka. Nggak kayak dulu, kalau si Opposite itu jelas adalah Kadrun yang anonim. Kalau akun Bjorka ini menyamar seolah hacker dari Eropa Timur ya, kalau nggak salah dari Polandia atau Rusia, tapi penyamarannya ini belepotan. Dan hacker atau peretas bernama akun Bjorka ini kini banyak menerima permintaan dari netizen Indonesia untuk membongkar data dari figur-figur penting dalam negeri. Menurut saya sih sangat jelas kalau Bjorka ini sebenarnya ya kadrun-kadrun juga, bukan hacker dari luar negeri. Maka saya juluki sebagai Bjorkadrun. Kalau benar seperti yang akun Bjorka ini ceritakan bahwa ia ada di suatu tempat di Eropa Timur lah, katanya di Warsawa. Warsawa itu ibu kota Polandia. Dan dia bersahabat dengan pelarian orang Indonesia yang ada di luar negeri sejak tahun 1965. Karena takut dengan rezim Orde Baru. Ya mana mungkin. Kalau benar seperti itu, minimal orang Indonesia yang di Warsawa itu pasti sudah sangat tua. Karena kalau tahun 1965, taruhlah dia adalah bagian dari orang-orang yang dikirim ke luar negeri waktu zaman Bung Karno, ya tentu saja sudah selesai kuliah dan artinya sekarang sudah usianya setidaknya 75 sampai 80 tahun. Dan kalau benar ia adalah musuh Orde Baru, ya pastinya saat ini nggak memusuhi Pak Jokowi ya, kemungkinan ya, karena beda cerita. Jadi sebuah alasan yang ngawur dari Bjorka menurut saya, yang sebenarnya dia lagi berusaha menyembunyikan identitasnya, tapi kurang profesional lah gitu. Saya sih masih yakin ya, saya masih yakin akun ini sama aja kayak MCA, Muslim Cyber Army yang dulu itu. Yang kemarin juga ikutan tanda tangan di kain penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Sama aja seperti Opposite juga menurut saya ya. Hanya saja belum tahu dia dapat data dari mana. Kenapa saya yakin dia itu ya kadrun-kadrun juga? Karena hingga minggu siang setidaknya ada 3 nama. Ada 3 nama tokoh besar, ya tokoh yang sering diperbincangkan dunia maya terutama, yaitu yang disasar adalah antara lain ada Puan Maharani, ada Erick Thohir, dan sahabat kita Denny Siregar. Waduh, kalau bukan orang lokal ya ngapain beber data ketiga orang ini ya? Kalau bukan kadrun, kok Anies nggak dibeber juga datanya, nggak di-spill. Kalau Bjorka adalah hacker dari Polandia, ngapain kenal sama Puan dan Erick? Keterkenalannya aja di dalam negeri aja belum besar. Kalau Bjorka adalah hacker dari Warsawa misalnya, ngapain beber datanya Denny Siregar? Kan film Sayap-Sayap Patah belum main di sana. Iya, ini tuh ulah kadrun gitu aja lah ya. Dan mereka seneng banget bisa melakukan ini. Bongkar data, doxing, sebar data pribadi. Gitu aja kerjanya. Dan mereka berharap junjungannya jadi presiden. Bahkan konyolnya, sebelum akun Twitternya Bjorka ini disuspend oleh Twitter tadi siang, ia menandai akun Twitternya Denny Siregar. Lalu Bjorka ini bertanya kepada Denny Siregar dengan pertanyaan yang nggak tahu maksudnya apa. Bagaimana rasanya menikmati uang hasil pajak masyarakat demi aktivitas yang mengadu domba dan memperuncing polarisasi di Indonesia? Begitu tulisnya Bjorka. Ini serius pertanyaan buat Denny Siregar. Padahal lebih tepat kalau pertanyaannya dibuat Fadly John. Cocok kalau buat Fadly John yang pertanyaan ya. Nah, si Bjorka itu menulis pesannya di Twitter dengan aneh. Yang kalau saya amati ya, itu memang sepertinya itu bahasa Indonesia yang dikopas ke Google Translate dalam bahasa Inggris. Ya, kalau Bjorka adalah hacker dari Warsawa, ngapain nuntut bongkar data soal kematian Munir?
Emangnya Bjorka ini SJW? Kalau Bjorka adalah hacker dari Eropa Timur, nggak minat tuh bongkar data chat mesumnya Rizik Syihab. Padahal lebih seru dan lebih saru. Selamat datang di Oposisi 69 FM, edisi Bjorkadrun Sebar Data Puan, Erik, dan Denny Segar. Bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, ceritanya begini bos. Ya, hacker atau peretas bernama akun sosial media Bjorka memang sedang menjadi perhatian netizen Indonesia. Ya, dari kemarin sampai tadi siang. Konon Bjorka ini diklaim mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia yang dijual di situs forum breached.to. Nah, di sanalah si Bjorka ini menawarkan data yang menurutnya berisi data pelanggan SIM card warga Indonesia. Bahkan sebelumnya si hacker Bjorka ini membeber identitas pribadi milik Menteri Menkominfo Johnny Plate. Hingga katanya dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo. Apa iya benar begitu? Ya, mana mungkin hacker luar negeri tertarik dengan data-data Puan, Erick Thohir, Denny Segar sampai Presiden Jokowi? Ya pastinya ini ulah kadrun lah. Bahkan data tokoh seperti Muhdi PR, bekas Danjen Kopassus, masih ingat kan? Yang pernah tersangkut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir juga dibeber. Mana ada bule suka dengan data seperti itu? Bahkan segala perayaan ulang tahun Puan di DPR yang juga berbarengan dengan demo BBM juga segala ditweet oleh akun sampah Bjorka ini. Mana mau hacker bule ginian, malih. Ya, kemudian orang kan makin curiga ya, Bjorka ini bukan hacker bule lah nih, tapi hacker petamburan ya. Masa iya bule kok punya teman korban tahun 1965? Berarti temennya sekarang ini umurnya udah 80 tahunan dong. Masa iya boleh tahu kasusnya Munir, padahal kalimatnya cuma kopas dari, kalau nggak salah dari Wikipedia itu. Masa iya hacker boleh kok tahu My Pertamina? Masa iya hacker boleh kok nanyain janji Presiden Jokowi? Ini hacker apa novel Mbak Mumin? Dan jelas saja ya, netizen khususnya kadrun menyambut dengan sukacita ulah kadrun Bjorka ini. Bahkan kata Bjorka menjadi trending topik sejak siang tadi. Nggak ada hal istimewa yang dibeber oleh Bjorka ini. Padahal ya netizen banyak berharap dia bisa membongkar kasus besar seperti misalnya kasus Sambo misalnya. Ya kalau modalnya cuma data dari SIM card doang, mau bongkar gimana? Yang ada adalah sekarang akun dari Bjorka ini telah disuspend oleh Twitter. Dilanjut dengan aparat sudah mulai mengendus dan menjadikan Bjorka target untuk diselidiki. Nah, ini baru seru nih. Ya, karena dianggap melanggar undang-undang ITE ya, kini Bjorka dikabarkan diburu aparat penegak hukum. Ini dipicu oleh kelakuan hacker yang menyebut dirinya Bjorka yang kemarin mengklaim telah meretas dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN untuk Presiden Jokowi. Ya, jelas saja pihak Istana Kepresidenan menyatakan aparat negara bakal memburu si Bjorka ini karena dianggap itu sudah melanggar hukum Undang-Undang ITE. Nah, sebenarnya sih terlepas dari siapa Bjorka ini atau dari mana akun nggak jelas ini, tapi bocornya data warga Indonesia tetap saja membuat kita jadi prihatin ya. Sedih juga sebenarnya. Ini membuktikan masih lemahnya perlindungan data konsumen. Baik data IndiHome, data PLN, apalagi data SIM card yang diklaim hacker yang bocornya sebanyak 1,3 miliar data. Banyak banget itu. Kominfo atau entitas apapun yang merasa bertanggung jawab atas keamanan data, ada baiknya melakukan reformasi total. Baik SDM, SOP, atau kalau perlu pucuk pimpinannya aja sekalian diganti. Kemarin saya sudah membuat konten soal betapa bahayanya yang namanya data-data masyarakat ini kalau jatuh di tangan orang yang jahat. Selain itu juga perlu secara ketat dan kuatnya hukuman bagi para pencuri dan pembeber data pribadi ke ranah publik. Nah, berarti ini kan kepastian hukum nih. Dan juga penegak hukumnya terkait kejahatan cyber juga kudu mesti harus diperkuat lagi. Dan semoga kasus data bocor ini tidak membuat kasus-kasus besar yang sedang ditangani aparat menjadi luput dari perhatian kita.
Apalagi ada satu kasus ya terkait dengan penistaan agama dan undang-undang ITE yang sedang berlangsung, yang sudah makan waktu hampir dua bulanan ya, yang menjerat seorang aktivis telematika. Tapi sampai saat ini belum juga naik sidang. Wah, kalau ada ini pasti udah soal Sambo pasti udah ribut banget, apalagi soal Biorka ini pasti dia sudah yang paling depan tiap hari ada di TV ya. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Selamat berhari Minggu. Salam bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.